bertemu lagi dengan Bu Firda. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7, subtema 2 yang akan kita bahas pada slide berikut ini. Diperhatikan baik-baik ya. Mengenal pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Non-fiksi merupakan sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau cerita kehidupan sehari-hari yang dituliskan menjadi sebuah cerita. Ciri-ciri teks non-fiksi. Umumnya, teks non-fiksi memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal, resmi, atau baku. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Yang keempat, ditulis secara urut. Dan yang kelima, merupakan temuan baru atau penyempurna temuan lama. Lalu, bagaimana cara menemukan pengetahuan baru pada teks non-fiksi? Nah, berikut ini adalah caranya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, temukan kata kunci dalam setiap paragraf. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Selanjutnya, membuat jawaban dari daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Dan selanjutnya, jawaban tersebut adalah pengetahuan baru yang sudah didapatkan dari teks non-fiksi. Berikut ini adalah contoh karya tulis teks non-fiksi. Antara lain, ada laporan, ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Sekarang, mari kita membaca teks non-fiksi berikut ini bersama-sama. Rumah Kebaya merupakan sebuah nama rumah adat suku Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Ciri khas dari rumah ini adalah memiliki teras yang luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat bersantai keluarga. Hal ini dimaksudkan agar rumah terasa lebih luas. Rumah ini dapat dibedakan menjadi dua bagian dari segi sifatnya, yakni bagian depan bersifat semi publik sehingga setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya rumah tersebut. Dan yang kedua adalah bagian belakang yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik rumah. Pada zaman dahulu, masyarakat Betawi membuat sumur di depan rumahnya dan pemakaman yang berada di samping rumah. Dan dinding rumahnya terbuat dari panel-panel yang dapat dibuka dan digeser-geser ke tepinya. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari teks non-fiksi. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.